Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Yonatan Baskoro, mengomentari soal ditundanya sidang Ferdy Sambo CS. Menurutnya, dengan ditundanya sidang menjadi angin segar bagi kubu Ferdy Sambo. Yonatan Baskoro menilai penundaan persidangan tersebut justru menguntungkan bagi pihak terdakwa. Yonatan berpendapat pihak Ferdy Sambo CS memiliki waktu lebih panjang untuk menyusun strategi. Sebaliknya, penundaan sidang ini menurut Yonatan merugikan pihaknya, sebab keluarga korban menginginkan persidangan berjalan lebih cepat dan adil. Mengingat kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini telah bergulir cukup lama. Sementara itu, Kejaksaan Agung menjelaskan, persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan mantan Kadipropam Polri Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya akan dievaluasi. Selain sidang Ferdy Sambo CS, sidang kasus obstruction of justice juga ditunda selama sepekan. Merugikan kami sebagai korban begitu, tetapi seharusnya kan ini persidangan nanti ujungnya bisa selesai lebih cepat begitu. Karena itu juga harapan kami keluarga dan tim kuasa hukum sesungguhnya tidak ingin ini berlarut-larut dan berlama-lama begitu. Ya. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi sedikit kita agak menyayangkan ya, sebetulnya harusnya bisa cepat. Begitu sih, Mbak. Baik, berarti dari keluarga korban ini menganggap tidak merasa dirugikan. Apakah dengan adanya penundaan ini justru menguntungkan para terdakwanya? Ya, ada dua hal di sini menurut saya. Yang pertama, bagi terdakwa ini sendiri tentu merugikan dalam hal masa penahanannya kan menjadi bertambah, begitu. Tetapi hal yang kedua bagi tim penasihat hukum terdakwa ya, itu mendapatkan sedikit angin segar karena mendapatkan waktu untuk menyusun strategi-strategi baru. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut Anda, strategi apa yang kira-kira akan dibuat oleh tim kuasa hukumnya Ferdy Sambo CS ini? Mengingat sepekan ini tidak sebentar, cukup lama sebenarnya. Nah, itu dia, kembali seperti pernyataan awal saya, kami juga sebetulnya ingin ini cepat. Kenapa? Karena ini kan kita sudah memasuki Desember dan akhir tahun begitu. Nah, jadi kami justru mendorong, ayo dong cepat kita selesaikan. Nah, terkait pertanyaan yang barusan, strategi apa, ini kami juga bertanya-tanya sebetulnya. Karena seperti yang kita lihat yang baru-baru ini, kan sekarang mereka ini sedang mengangkat victim profiling yang menjelek-jelekan dan memfitnah almarhum. Ya. Karena mungkin sepertinya strateginya itu sendiri sudah kehabisan menurut saya. Jadi saya juga tidak tahu mau apa lagi yang dilakukan selain memfitnah secara kejam tersebut. Berbicara mengenai strategi adanya dugaan fitnah yang ditujukan untuk almarhum. Kalau menurut Anda, fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan di mana saksi Susi ini sempat menyatakan tidak melihat dan melihat adanya almarhum yang menggendong Ibu Putri. Kalau misalkan menurut Anda, apakah kebenaran ini sudah semakin terang benderang dibuka di dalam persidangan selama persidangan kemarin, Mas Yonatan? Kalau kita lihat dari saksi-saksi kami dalam hal ini adalah keluarga almarhum ya, yang sudah hadir beberapa kali memberikan keterangan, itu sebetulnya fakta-fakta yang terjadi bagaimana almarhum ini itu sebetulnya sudah apa adanya dan memang begitulah adanya. Namun kami justru bertanya-tanya dengan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi yang memiliki relasi kuasa masih sangat kental bisa kita saksikan dan rasakan bersama di dalam persidangan, yakni ya seperti ajudan dan ART FS dan PC. Ya menurut kami itu tentu tidak benar, maka dari itu saya nyatakan itu fitnah jika kesaksian-kesaksian yang diberikan adalah kesaksian-kesaksian bohong, karena semua fakta itu sudah disampaikan. Yang apa mereka sampaikan, yang punya relasi kuasa dengan FS dan PC ini, itu semuanya tidak betul. Yang bilang kepribadian ganda, yang dibilang diminta carikan perempuan lah, jenuh di kepolisian, itu kan sudah dibantah. Almarhum ini kan cita-citanya jadi polisi dan ingin segera sekolah perwira. Kemudian kalau dibilang kepribadian ganda, bagaimana bisa seorang polisi memiliki kepribadian ganda? Bagaimana itu sistem seleksi di awal masuknya sehingga bisa menjadi seorang polisi? Kemudian soal mencarikan perempuan,
kadang-kadang memang saya juga agak heran bagaimana mereka itu bisa mengangkat yang tidak benar seperti itu, karena kan almarhum ini sudah jelas akan segera menikah dengan kekasihnya, begitu Mbak. Tapi dengan adanya penundaan persidangan, apakah teman-teman dari kuasa hukum keluarga Yosua ini akan mengajukan saksi yang memperkuat bahwa cita-cita ataupun memperkuat fakta bahwa almarhum ini sebenarnya ya memang tidak bersalah seperti itu? Ya, sebetulnya kita sebagai pelapor di sini ya, sebagai korban, kita sudah tidak bisa intervensi terlalu jauh di dalam persidangan ini. Karena semuanya sudah kita serahkan pada saat kita melaporkan, dan sekarang ada di tangan pihak kejaksaan. Jaksa penuntut umum lah yang berhak dan memiliki kewenangan untuk memanggil saksi-saksi lain. Baik dari pihak keluarga, jika memang harus dipanggil lagi, kami dari pihak keluarga tentu akan siap membeberkan fakta-fakta ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam persidangan, begitu Mbak. Sementara itu Mas Yohanes, ini mengenai yang sidang ditunda karena ada perhelatan G20. Kalau menurut Mas Yohanes ini ada kekhawatiran antusias masyarakat ini terlalu fokus pada sidang sehingga akhirnya ditunda, atau seperti apa Mas Yohanes kalau menurut Anda? Ya, kalau menurut saya dan kita semua juga bisa melihat, tentu tidak ada relevansinya antara proses penegakan hukum di pengadilan yang notabene itu pun di Jakarta begitu ya, di Jakarta Selatan, dengan KTT G20 yang memang puncak acaranya sedang diberlangsungkan di Bali begitu. Secara filosofis itu pun tidak ada kaitannya, sehingga proses hukum ini tentu tidak bisa dikaitkan dengan pertemuan-pertemuan dengan kepala-kepala negara, tentu jauh sekali. Jadi tidak relevan menurut saya. Tidak relevan, dan berarti Anda bisa dikatakan Anda sepakat jika kasus pembunuhan Yosua ini sebenarnya masih menyita perhatian publik. Ya, tentu ini masih akan terus sampai ke ujungnya nanti. Bahkan kita lihat saja nanti di hasil putusannya apa, tentu tidak berakhir sampai di sana karena masih ada upaya-upaya hukum lain. Misalkan sidang yang di pengadilan negeri sudah selesai, mereka berhak jika tidak puas mengajukan banding. Kemudian setelah banding melalui proses yang cukup lama juga bisa naik ke kasasi. Nah, ini kan sebetulnya masih panjang, dan masyarakat pun masih pasti penasaran bagaimana ujungnya ini. Lantas apa yang diharapkan dari keluarga korban terkait penyelesaian kasus ini, Mas Yonatan? Ya, sebentar kan minggu depan kita akan menyaksikan kembali proses persidangan akan dijalankan. Tentu kalau memang alasannya adalah untuk evaluasi, kami lebih menitik beratkan kepada evaluasi saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan. Kami menghimbau jika memang saksi-saksi tersebut masih berkelit dan mempersulit, bahkan memang hakim memiliki keyakinan saksi-saksi itu berbohong, kemarin kan sudah ditegur. Jika memang masih seperti itu lagi di dalam persidangan yang akan berlangsung, saya rasa hakim tidak akan berpikir panjang lagi untuk menahan dan bahkan menetapkan tersangka bagi para saksi-saksi tersebut. Nah, itulah harapan kami sebetulnya. Sisa-sisa persidangan ini mudah-mudahan masih bisa tetap selalu objektif, dan harus objektif melihat semuanya secara utuh, keseluruhan pokok perkara ini, dan fokus saja kepada 340-nya. Jangan perlu lagi ada keterangan-keterangan atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pokok perkara ini. Baik.